Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Yulianingsi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan kerja praktik dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT Mitra Alumindo Selaras. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua gambaran umum PT Mitra Alumindo Selaras, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan meliputi yang pertama itu ada latar belakang. Di dalam latar belakang yaitu dalam sebuah perusahaan penerapan sistem akuntansi dapat mengoptimalkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem pengeluaran kas. Sistem ini menangani pengeluaran kas yang terjadi secara rutin pada suatu perusahaan. Penerapan sistem pengeluaran kas pada perusahaan sangatlah penting, mengingat kas digunakan untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang mudah berubah dibandingkan dengan aset lain, sehingga kas merupakan alat pembayaran yang selalu sedia untuk digunakan. Yang kedua itu ada tujuan praktik. Tujuan praktik mendapatkan pengetahuan atau gambaran tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, waktu pelaksanaannya itu pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 24 Februari 2020. Pembahasan yang kedua yaitu gambaran umum PT Mitra Alumindo Selaras yang meliputi sejarah singkat. Sejarah singkat PT Mitra Alumindo Selaras yaitu berdiri pada tahun 2007 pada area tanah sekitar 3,5 hektar dan memulai produksi pada tahun 2011 yang beralamat di Jalan Raya Kopol, Desa Ginbongkerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. PT Mitra Alumindo Selaras juga mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan ada juga visi misi PT Mitra Alumindo Selaras. Visinya yaitu bekerja dengan semangat dan fokus pada keselamatan dan keberlanjutan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi pelanggan kami dan selalu memenuhi nilai perusahaan kami. Misinya yaitu menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, rekan kerja, pemasok, masyarakat, dan investor kami. Kami bekerja keras untuk menjadi pilihan pertama pelanggan dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi di pasaran dan tetap melayani pelanggan dengan layanan terbaik. Nah, di sini ada bahan baku dan hasil produksi PT Mitra Alumindo Selaras. Nah, di sini contohnya ada aluminium ingot, aluminium sheet, aluminium coil, dan aluminium emboss. Di sini ada struktur organisasi PT Mitra Alumindo Selaras dan saya akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada direktur. Nah, direktur adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengatur sekaligus bertanggung jawab terhadap kondisi perusahaan atas kemajuan dan perkembangan secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada plan manager. Plan manager mengatur sekaligus bertanggung jawab terhadap keseluruhan departemen dengan melakukan koordinasi langsung dengan direktur para manajer. Nah, yang ketiga itu ada manajer. Manajer mengatur sekaligus bertanggung jawab terhadap departemen yang dipimpinnya sesuai dengan bagian atau ruang lingkup kerja. Nah, yang keempat itu asisten manajer, yaitu membantu seorang manajer dalam menjalankan tugas agar lebih terarah pada dasarnya di lapangan pekerjaan. Yang kelima ada supervisor. Nah, supervisor itu tugasnya mengatur, memantau, sekaligus bertanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan di lapangan atas arahan dari perintah manajer ataupun asistennya. Nah, yang keenam itu ada leader. Leader itu tugasnya mengatur sekaligus memimpin regu atau tim terhadap pekerjaan di lapangan dan sekaligus bertanggung jawab terhadap tim yang dipimpinnya mengenai pelaksanaannya. Dan yang ketujuh itu ada teknikal atau operator atau worker.
Nah, tugasnya itu melaksanakan tindakan atau kegiatan pekerjaan di lapangan secara langsung dalam mendukung jalannya proses produksi yang dipimpin oleh leader. Nah, yang kedelapan itu ada helper. Helper itu tugasnya membantu seorang operator dalam menjalankan proses produksi. Pembahasan yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka itu meliputi yang pertama ada kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Tidak ada standar akuntansi khusus terkait dengan kas, namun secara umum dibahas dalam standar tentang instrumen keuangan. Nah, yang kedua itu ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah pembayaran kepada pihak lain dengan pembayaran uang tunai, penyerahan cek, transfer kas antar bank, termasuk transfer dana-dana yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya digunakan untuk biaya pemeliharaan, biaya gaji dan upah pegawai, dan pengeluaran lainnya. Nah, yang ketiga itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan data. Yang keempat, ada tujuan sistem informasi akuntansi. Nah, sebuah sistem informasi akuntansi merupakan sebuah aktivitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas secara lebih efisien dan efektif. Adapun tujuan pokok sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Poin pertama, mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi bisnis secara efektif dan efisien. Poin kedua, menghasilkan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan. Poin ketiga, melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa data transaksi telah dicatat dan diproses secara akurat. Poin keempat, untuk melindungi data tersebut dan aktiva lain yang dimiliki oleh perusahaan. 5. Sistem informasi atas pengeluaran kas. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang digunakan untuk mengelola kas, yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang berinteraksi secara harmonis untuk menghasilkan informasi akuntansi pengeluaran kas, sehingga dapat mengatur likuiditas kas. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem dana kas kecil. Pembahasan yang keempat yaitu pelaksanaan kerja praktik. Pelaksanaan kerja praktik meliputi yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Koordinasi pelaksanaan kerja praktik di bawah bimbingan Ibu Ika Mei Mukharomah SM sebagai finance dan bertanggung jawab kepada Bapak Boni Hamilton AMD MIP sebagai manajer Departemen Finance Accounting Tax. Ada juga tugas-tugas yang dilakukan, yaitu 1. Pengenalan lingkungan kerja, yang kedua pemahaman cara kerja perusahaan, yang ketiga penginputan pembayaran utang ke Excel, yang keempat penginputan pelunasan piutang ke Excel, yang kelima merapikan dokumen. Ini ada flowchart pengeluaran kas. Nah, yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2, lembar pertama dikirim ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Nah, yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, lembar pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar. Rangkap 3. Lembar pertama beserta uang yang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip.
Nah, yang kelima, bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedelapan, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar ke-1 dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Di pembahasan keempat ada permasalahan dan solusi. Nah, permasalahannya itu masalah yang dihadapi selama kerja praktik di PT Mitra Lumindo Selaras, yaitu sering terjadi penumpukan dokumen yang sudah dibayar dan mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap proses pembayaran karena adanya double pembayaran. Nah, solusinya, setelah terjadi pembayaran, dokumen harus langsung diarsipkan agar tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi double pembayaran yang mengakibatkan pembengkakan pada pengeluaran kas. Pembahasan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang digunakan dalam melaksanakan pengeluaran kas dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek dan sistem dana kas kecil. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang lebih sering digunakan perusahaan yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan menggunakan pencatatan di Excel dan aplikasi Migen. Kerja praktik yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada PT Mitra Lumindo Selaras. Nah, permasalahan yang muncul dalam PT Mitra Lumindo Selaras adalah double pembayaran. Maka dari itu PT Mitra Lumindo Selaras harus mengambil solusi sebagai berikut. Poin pertama, melakukan penataan yang teratur, rapi, dan sesuai dengan lokasi penetapan dokumen. Poin kedua, tidak lupa melakukan pengecekan ulang untuk menghindari double pembayaran. Pengecekan ulang juga membantu Anda dalam menilai apakah penginputan pembayaran yang Anda lakukan sudah sesuai atau belum. Saran. Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dianjurkan. Poin pertama, diharapkan mahasiswa yang mengambil judul ini dapat memperluas ruang lingkup tempat kerja praktik. Poin kedua, diharapkan mahasiswa kerja praktik berikutnya dapat lebih memberikan informasi tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas di perusahaan lain. Demikian pemaparan saya mengenai laporan kerja praktik yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT Mitra Lumindo Selaras. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.